Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami. Kami memohon kiranya Engkau yang akan membentuk kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudara-saudara, seperti pohon yang berbuah lebat hanya bila berakar di tanah yang subur, pekerjaan baik kita pun membutuhkan fondasi yang tepat. Titus 3 menuntun kita menemukan fondasi itu. Pekerjaan baik harus berakar pada kasih karunia. Kita diingatkan bahwa keselamatan kita murni karena belas kasihan Tuhan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Justru karena telah menerima pengampunan cuma-cuma dan pembaruan oleh Roh Kudus, kita sekarang dimampukan untuk menunjukkan kebaikan yang sama. Prinsip ini diteguhkan dalam Efesus 2 ayat 8-10, bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia untuk melakukan pekerjaan baik. Setiap perbuatan baik kita adalah respon syukur atas anugerah yang telah kita terima terlebih dahulu. Bertekun dalam kebaikan adalah kehendak Allah yang nyata. Firman Tuhan menegaskan bahwa orang percaya harus bertekun melakukan pekerjaan yang baik, karena hal itu berguna bagi sesama. Ini adalah tujuan hidup kita yang baru. Setiap tindakan kemurahan hati adalah bagian dari rencana Allah. Seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, bahwa kehendak Allah ialah pengudusan kita. Dan dalam Mika 6 ayat 8, bahwa Tuhan menuntut kita berlaku adil dan mencintai kesetiaan. Dengan demikian, kita memulihkan gambarannya di dunia melalui ketaatan kepada kehendak-Nya. Dalam praktiknya, pekerjaan baik merupakan kesaksian hidup yang paling jujur. Surat Titus menekankan bahwa hidup yang rajin melakukan pekerjaan yang baik berguna bagi semua orang. Di dunia yang skeptis, tindakan kasih yang tulus inilah yang sering berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Ketika kita membantu dengan tulus, kita memperlihatkan kuasa Kristus yang mengubah hidup menjadi Injil yang terlihat bagi sekitar kita. Petrus menasihati kita untuk melakukan perbuatan baik agar mereka memuliakan Allah, seperti yang dicatat dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Tuhan Yesus sendiri mengajar bahwa terang kita harus bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga, seperti yang dicatat dalam Matius 5 ayat 16. Saudara-saudara, Bunda Teresa pernah berkata demikian, lakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Titus 3 mengajak kita hidup demikian, berbuat baik yang bersumber dari kasih karunia sesuai kehendak Allah dan menjadi kesaksian nyata melalui tindakan-tindakan kasih sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh terus mensyukuri anugerah-Mu bagi setiap kami, dan dengan menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kami, biarlah kami ya Tuhan boleh menyatakan wujud syukur kami kepadamu dengan hidup melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, bukan supaya kami diselamatkan, tapi karena kami telah Engkau selamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk kami boleh melakukan hal-hal yang mungkin terlihat kecil di mata orang lain, tetapi dengan kasih yang besar. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat, kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kita. Dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk kami doakan, silakan bisa menuliskan pokok-pokok doa di link yang telah kami terakan di dalam tayangan ini. Tuhan memberkati.